Bab 991. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, bersama-sama, mereka membentuk gambar latar yang menyayat hati. Akan lebih mengerikan lagi dengan kehadiran cacing-cacing raksasa yang ganas. Obelis yang berdiri di daerah aneh ini memiliki temperamen yang tidak pantas. Sekilas, orang bisa tahu bahwa bangunan itu bukan milik tanah ini. Pasukan Twilight City melayang di udara. Cacing-cacing raksasa di tanah merasakan bahaya dan secara tidak sadar mundur. Cacing raksasa itu tidak bodoh tanpa instruksi apapun. Ia menyerang apapun yang dilihatnya. Mata Richard terbakar. Terakhir kali, ia memperoleh 3 sarang pasukan luar biasa dari Obelis sayap naga jahat. Nilainya terkait, namun, yang lebih berharga daripada prajurit luar biasa itu adalah Obelis itu dapat menjatuhkan aturan kuno. Aturan, itulah kekuatan yang hanya bisa dikendalikan oleh para dewa. Dunia luar tidak tahu tentang karakteristik ini, tetapi bab tentang penjelajah dimensi akan berkembang secara bertahap. Masalah ini akan terlihat, tidak akan semudah itu untuk mendapatkan Obelis saat itu. Oleh karena itu, Richard harus memanfaatkan tahap awal untuk menangkap sebanyak mungkin Obelis. Akan menjadi keuntungan besar ketika salah satu dari mereka bisa menjatuhkan aturan kuno. Itu tidak akan menjadi kerugian bahkan jika aturan itu tidak dijatuhkan. Richard hanya bisa mendapatkan sarang pasukan Transcendent. Molly, yang memimpin tim di sisinya, tampaknya telah memikirkan sesuatu. Dia dengan bingung menoleh. Kebingungan memenuhi matanya. Dulu ada sebuah kota di dekat Obelis ini yang merupakan milik Dewa Kobold. Di mana sekarang? Dark Valkyrie berbicara dengan lembut. Kota itu telah kembali ke bidang aslinya setelah Dewa Kobold jatuh. Pesawat pihak lain awalnya tidak terhubung ke wilayah misterius ini. Dewa Kobold sendiri menggunakan metode khusus untuk menggabungkan mereka. Baru saat itulah Molly mengerti. Pada saat yang sama, dia sedikit rileks. Mungkin musuh telah merobohkan Obelis itu. Setelah mundur, kita dapat langsung mengambil alih bangunan ini. Setelah terputus dari dunia luar selama beberapa bulan terakhir, Molly, seperti semua prajurit Krina lainnya, tidak mengetahui keunikan Obelis itu. Richard mengerutkan kening. Itulah yang paling dikhawatirkannya. Ia tidak akan bisa melarikan diri jika Kobold God berada satu langkah di depannya. Bukankah itu akan membuang-buang tenaga? Ia tidak bisa duduk diam lagi. Semua pasukan, bersiap untuk pertempuran. Terus maju, Richard berkata, dan singa emas itu berlari maju. Mata Alvis menyala dengan api jiwa. Singa itu berdiri di belakangnya. Singa sialan, kau pikir kau bisa lebih cepat dariku. Alvis segera mengepakkan sayapnya dan memimpin pasukannya untuk mengikuti. Itu mengurangi jarak lebih dari 10 km menjadi setengahnya dalam beberapa tarikan napas. Orang bisa melihat beberapa pasukan perdagangan berjaga di sekitar sebelum Obelis. Dewa Kobold tidak menyerang bangunan ini. Richard menghela napas lega. Dia dengan bersemangat mempercepat. Namun, pemberitahuan sistem tiba-tiba terdengar di telinganya ketika dia berada 5.000 meter dari Obelis. Ding gelombang Anda berada di dekat bangunan unik Obelis. Pahlawan dilarang memasuki dalam radius 5.000 meter dari Obelis ini, kecuali untuk Tuan sendiri. Mereka yang masuk tanpa izin dengan paksa akan dibuang ke kehampaan. Ekspresi Richard sedikit berubah. Apa-apaan ini? Obelis ini melarang para pahlawan masuk. Richard melirik beberapa Transcendent kelas atas di sampingnya dari sudut matanya. Dark Valkyrie, Lorena, Emily, Kratos, dan singa emas membuat sudut mulutnya berkedut. Apakah ada hukum atau keadilan? Kemudian, dia memikirkan sesuatu. Dia menoleh untuk melihat ke samping. Molly, apakah suku Krina mendekati menara? Molly menggelengkan kepalanya. Nada suaranya membawa sedikit keseriusan. Tidak, karena ketika orang-orang suku kita mendekat, mereka tiba-tiba menghilang. Beberapa keberadaan yang kuat telah menarikku ke dimensi alternatif. Richard mengerutkan kening dan menatap Dark Valkyrie. Faye, aura apa yang kamu rasakan saat itu? Dark Valkyrie berbicara perlahan. Area ini memberiku rasa bahaya yang kuat. Rasa bahaya itu akan berlipat ganda pada jarak tertentu. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa semakin berbahaya suatu area, semakin besar kemungkinan ada hal-hal baik di sana. Tidak peduli ke arah mana aku mendekat, aku tidak bisa menghindari rasa ancaman itu. Itu sebabnya aku bisa merasakan bahwa menara ini luar biasa. Richard berdiri terpaku di tanah.
Jadi Dark Valkyrie terasa luar biasa. Richard kembali sadar. Dia merasa itu aneh. Dia mungkin melewatkannya jika obelis ini sama dengan yang di atas. Dia mungkin tidak begitu peduli dengan altar pahlawan yang memberinya harapan jika catatan mara bahaya itu tidak menandai obelis itu. Suku Krina tidak akan ada jika mereka tidak tiba tepat waktu. Bukankah obelis itu akan ada di sakunya setelah Dewa Kobold melenyapkan ancaman eksternal? Sayang sekali dia tidak bisa menggunakan transendensi untuk mendorong obelis itu. Richard dengan cepat menyesuaikan sikapnya yang teguh dan berbicara dengan suara rendah. Ada batasan khusus di area ini. Unit pahlawan tidak diizinkan masuk. Hanya penguasa daratan Grace sepertiku yang diizinkan memimpin pasukan masuk. Nada suaranya menjadi lebih berat saat dia berbicara. Fei, kau bawa para pahlawan di belakang untuk menjaga lingkungan sekitar. Beberapa dari mereka tampak sedikit khawatir ketika mendengar ini. Tidak ada yang berani mengatakan mereka bisa menang jika mereka berada di level yang sama dengan keterampilan bertarung Richard. Namun, sebagai bawahan, mereka tidak hanya tidak bisa berbagi kekhawatiran tuan mereka. Mereka juga harus mengambil risiko untuk tuan mereka. Itu sulit bagi mereka untuk menerimanya. Dark Valkyrie berkata dengan serius. Tuan, bolehkah aku pergi menyelidiki dan mencoba? Richard memotongnya dengan lambaian tangannya. Dia tersenyum. Ketika Twilight City tidak memiliki apa-apa, aku memimpin pasukan untuk menaklukkan wilayah itu sendirian, dengarkan saja perintahku. Ketika beberapa orang mendengar perintah yang tenang dan tidak perlu dipertanyakan ini, mereka segera memegang dada mereka dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Kehendak seorang penguasa berada di atas segalanya. Richard melepaskan singa emas dan duduk di atas naga darah kerangka biasa. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan. Bersiap untuk pertempuran. Dia memerintahkan naga darah kerangka untuk terbang langsung ke angkasa itu. Pada saat yang sama, trop di belakang mereka masuk dalam satu barisan. Kali ini, Richard telah membawa keluar pasukan paling elit dari Twilight City dengan prajurit yang telah dia persiapkan untuk pertempuran tingkat atas. Dragon Wings Transcendence 1 Star, 9 tim. King of the Imperial Troop, Radiant Moon, 21 tim. Sebagai tambahan, prajurit mahkota, Raja Pasukan Kekaisaran, 50 regu, 100 regu patung batu orang mati, dan 100 penjaga mumi, 100 tim sebagai tambahan, pasukan yang mulia, pengendali badai pasir, 100 tim. Total ada 380 regu. Dalam pasukan ini, level terendah adalah pengendali badai pasir, dengan level rata-rata 12. Namun, pengendali badai pasir adalah prajurit merapal mantra yang menggabungkan dua jenis prajurit. Itu bisa membentuk badai pasir. Kekuatan tim bisa menghilangkan efek tertinggal level. Pasukan lainnya semuanya kuat, selain pengendali badai pasir, terutama Evil Dragon Wings yang baru saja diperoleh Richard. Mereka bisa bertindak sebagai bos rendahan jika seseorang mengeluarkan salah satu prajurit ini dan meletakkannya di depan para pemain saat ini. Seluruh pasukan dengan cepat mendekati obelis. Saat dia terbang dalam jarak 2000 meter, penglihatan Richard tiba-tiba kabur, dan pemandangan yang awalnya polos tiba-tiba berubah. Lautan darah muncul di depan matanya. Awan merah gelap menutupi langit. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar di dalamnya. Serangkaian ledakan teredam tiba-tiba terdengar dan menyebabkan seluruh langit menjadi menindas. Batu-batu berwarna darah menutupi tanah yang tingginya lebih dari 10 meter. Batu-batu itu tampak seperti tumpukan batu. Hampir tidak ada jalan setapak di tengah-tengah batu-batu besar yang panjangnya lebih dari 10 meter ini. Itu memungkinkan orang untuk melewatinya. Sebuah obelis merah tua berdiri tegak di tengah-tengah batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar di puncak menara. Itu tampak seperti menara iblis yang dapat menghancurkan dunia. Itu memberi orang rasa tekanan psikologis yang kuat. Tapi ini belum berakhir. Richard merasakan pemandangan berubah. Kecepatan mengepak naga darah kerangka melambat. Mereka tiba-tiba jatuh. Mereka berbalik. Pasukan yang mengesankan di belakang mereka tidak dapat mempertahankan momentum mereka dan terus-menerus jatuh. Obelis ini sama dengan yang sebelumnya. Penerbangan terlarang. Richard mengeluarkan perintah. Pasukan akan mempertahankan pendaratan yang stabil. Penerbangan dilarang di daerah ini. Para prajurit menerima perintah dan berjuang saat mereka mendarat. Naga darah kerangka mendarat di tanah. Richard segera melompat turun. Itu mendarat di tanah. Pasir halus di sekitarnya melonjak dan menyelimutinya.
Kemudian, lebih banyak pasir halus yang tak terlihat melonjak ke segala arah dan menutupi ratusan meter di sekitarnya dalam sekejap mata. Richard sepertinya telah memikirkan sesuatu dan tanpa sadar berbalik untuk melihat ke arah asalnya. Namun, ekspresinya berubah. Pemandangan pesawat ras serangga asli juga telah berubah menjadi langit berwarna darah. Orang bisa melihat hamparan batu-batu besar yang bergerigi. Richard menoleh dengan tiba-tiba dan memerintahkan sekelompok patung batu orang mati di sampingnya. Segera jelajahi bagian belakang dan lihat apakah kalian masih bisa pergi. Patung-patung batu orang mati segera kembali setelah mereka menerima perintah. Beberapa patung batu membawa berita sedih tidak lama kemudian. Dia tidak akan bisa meninggalkan daerah ini bahkan jika dia kembali. Dan di belakangnya, dia juga tidak bisa terbang. Richard mengerutkan kening. Dia menatap langit dalam-dalam. Ya Tuhan, seperangkat aturan ini masih aneh. Dia menghela nafas. Dia berbalik dan melihat ke depan lagi. Tidak ada jalan keluar. Kemudian, dia akan meratakan daerah ini kemudian, pasir kuning di tanah menggeliat. Pasir itu menumpuk batu-batu besar seperti kereta. Pengendali badai pasir di belakang berubah menjadi badai pasir yang berkobar. Richard terus-menerus memadatkan bilah-bilah tajam dan memangkas batu besar itu menjadi bentuk yang sesuai. Dia pasti telah memotong batu-batu besar di sekitarnya seperti rebung di bawah upaya bersama ribuan pasukan. Sebuah entitas yang luas muncul. Sebuah bangunan pasukan yang kasar dan sangat kokoh berdiri di tengah ruang. Bangunan aneh itu bisa disebut platform pertempuran. Diameternya sekitar 300 meter dan 20 meter di atas tanah. Seseorang pasti telah membangun tembok pertahanan di sekitar platform besar ini di atasnya. Mereka hanya membangun tembok yang bermanfaat untuk serangan. Manfaat besar dari bangunan ini adalah dapat memberi pasukan posisi geografis. Mereka dapat menyerang dari atas. Selain itu, pasukan udara tidak diizinkan. Prajurit hanya bisa menyerang dari tanah. Itu adalah versi benteng yang disederhanakan. Richard menatap platform itu dengan semangat yang baik. Dalam kebanyakan kasus, mempertahankan kota raksasa selalu lebih menguntungkan daripada mengepung. Aturan obelis ini agak khusus, dan dia tidak yakin apa yang akan terjadi. Lebih baik diam daripada bergerak. Sayap naga itu tinggi dan bersisik naga. Mereka memegang kapak perang yang berat dan menempati posisi utama menghadap obelis. Patung-patung batu orang mati, raja pasukan kekaisaran, dan mumi penjaga mengisi celah-celah di garis pertahanan lainnya. Menariknya, Richard tidak mengatur agar naga darah kerangka dan orang-orang besar lainnya berjalan maju. Dia memerintahkan mereka untuk duduk di belakang. Tubuh yang besar bisa baik atau buruk bagi sebuah kota untuk dipertahankan. Tubuh yang tidak fleksibel dapat dengan mudah membiarkan musuh memanfaatkannya. Sebaliknya, napas naga dapat melepaskan kekuatan terkuat jika mereka mengambil peran sebagai pendukung tembakan. Richard baru saja menyelesaikan pengaturannya ketika cahaya berwarna darah tiba-tiba meledak dari atas obelis berwarna darah di depannya. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti tempat yang menakutkan. Kemudian, petir yang bertahan di atasnya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Garis hitam yang panjang dan tipis tiba-tiba mengembun. Kemudian, garis hitam itu perlahan meluas ke kedua sisi. Sebuah lubang hitam pekat muncul di langit. Semua orang mendengar suara itu di detik berikutnya. Boom! Seseorang pasti telah menuangkan bensin ke sepotong kayu bakar dan menyalakannya. Api membumbung tinggi setelahnya. Lubang itu meledak. Api merah menyala terang. Jejaknya yang panjang menelan tanah. Nyala api ekor mengaduk awan berwarna darah di langit. Richard akhirnya melihat apa itu. Itu adalah mata api merah. Mata yang terbakar dengan api merah itu tampaknya telah merasakan sesuatu. Tiba-tiba berkedip dan perlahan berbalik arah untuk melihat di mana Richard berada. Sepasang mata itu tiba-tiba saling memandang. Richard merasakan tekanan yang tak terlukiskan menyapu dirinya. Dia seperti perahu tunggal dalam badai yang bisa terbalik paling cepat. Itu adalah tatapan makhluk yang lebih tinggi. Itu kuno dari waktu yang tak terbatas. Itu tidak diketahui, misterius, dan sangat menakutkan. Jantung Richard berdebar kencang. Kekuatan pasir kuning di tubuhnya meledak 10 kali lipat di bawah tekanan yang menyesakkan yang secara paksa mengisolasinya. Raungan melengking bergema dari arah obelis. Serangkaian raungan mengikuti. Suara mereka rendah dan brutal, seperti binatang buas yang haus darah. Mata Richard menyipit. Bersiaplah, musuh datang. Dia selesai berbicara.
Raungan rendah dari hutan batu raksasa mengiringi serangkaian langkah kaki yang tergesa-gesa. Semakin dekat dia, semakin dia bisa merasakan tekanan. Yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Dia semakin dekat. Sosok pertama muncul di hadapan Richard beberapa napas kemudian. Itu adalah monster setinggi 3 meter. Sisik berwarna darah menutupi tubuhnya. Tubuh bagian bawahnya adalah tubuh ular, dan tubuh bagian atasnya adalah manusia. Itu memegang pedang panjang dan perisai. Kepalanya memiliki rambut ular berbisa kecil yang tak terhitung jumlahnya. Itu membuatnya menakutkan. Matanya panjang dan sempit. Itu memiliki lidah ular yang terus-menerus bergerak masuk dan keluar. Itu jarang membuka mulutnya dan kadang-kadang memperlihatkan taring yang ganas. Pemandangan yang mengerikan membuat rambut seseorang berdiri tegak. Ketakutan bisa menelan seseorang dengan tripofobia atau takut ular. Old Banshee, level 19. Potensi, Glorious 3 bintang. Skill, Petrify Rank itu akan membuat musuh menjadi batu dalam tatapan 3 detik. Semakin kuat kekuatan jiwa target, semakin lama waktu tatapannya. Racun, kecepatan ekstrim, kegilaan. Richard mengangkat alisnya sekilas melihat atribut monster itu. Bintang 3 yang agung, Banshee tua. Atribut dan penampilan pihak lain tidak berbeda dari pasukan luar biasa yang dapat membuat orang membatu di ruang bawah tanah Medusa. Level dan potensi ini tidak mengejutkan Richard. Kata-kata, batu orang-orang kuno, mengejutkannya dan membuat pikirannya menjadi liar. Langit berwarna darah menutupi segalanya. Apakah obelis ini terkait dengan batu orang-orang kuno? Itu menggelitik minatnya. Namun, dia belum menemukan kekuatan batu kuno yang disebutkan oleh pemain meskipun telah menjelajahi pesawat begitu lama. Paling-paling, mereka akan membunuh nyawa yang bersimbah darah saat Crimson Moon terbit. Mungkinkah aturan kuno yang bisa dijatuhkan, apakah itu juga terkait dengan batu kuno? Mata Richard menajam. Obelis ini, dia pasti menginginkannya namun, makhluk hidup ini tidak langsung menyerang. Sebaliknya, mereka menunda kemajuan mereka. Mata abu-abu mereka menatap tajam ke medan perang. Itu menggelitik minat Richard. Semua bawahannya adalah prajurit mayat hidup. Mereka bahkan tidak punya mata. Dia bertanya-tanya apakah Banshee tua ini bisa mengubah mumi menjadi batu. Ngomong-ngomong, apa bedanya mumi dan batu? Lebih dari 1000 Banshee tua mengelilingi mereka. Mata api merah menyala di atas obelis berwarna darah mencapai 2000, tampaknya telah disiram bensin, dan langsung meledak. Banshee tua di bawah langsung menjadi liar. Mereka bergema tajam, dan tubuh mereka menggeliat saat mereka menyerang pasukan Twilight City. Mereka melihat ke bawah dari langit. Orang bisa melihat bahwa Banshee tua telah membentuk gelombang. Mereka bersumpah untuk menghancurkan semua rintangan di hadapan mereka. Aliran Banshee tua yang tak berujung datang dari jalan batu di belakang. Mata Richard menyipit. Mumi penjaga. Sekaligus, dia memberi perintah, dan prajurit mahkota yang diperolehnya dari kota penguasa Bukit Pasir itu mengepalkan tombak yang terbuat dari pasir kuning di tangannya dan membengkokkan tubuhnya seperti busur panah. Kemudian, terdengar ledakan. Swoosh, swoosh, swoosh. Tombak melesat di langit seperti kilat. 100 regu prajurit kecil melangkah maju dengan tombak mereka. Mereka membentuk hujan tombak yang mengerikan. Mereka tiba-tiba jatuh ketika kekuatan mereka mencapai puncaknya. Itu menyelimuti Banshee tua yang menyerang. Banshee tua itu mengangkat perisai mereka serempak. Mereka membentuk dinding perisai yang dilebih-lebihkan di tanah. Itu menutupi lebih dari separuh bumi. Dentang, tombak pertama yang mendarat paling cepat menusuk Banshee tua itu. Setan perempuan itu bereaksi cepat dan memblokir serangan itu dengan perisai tebal. Percikan api langsung meletus, dan suara logam yang menusuk telinga bergema di langit. Perisai tebal itu menangkis tombak. Mereka meledak menjadi pasir kuning setelah kehilangan kekuatan di udara. Banshee tua akan menampakkan ekspresi bangga ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang kabur di depan matanya. Rasa sakit yang tajam menjalar dari dadanya hingga punggungnya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat tombak panjang yang menusuk tubuhnya. Banshee tua itu merasakan bahwa kekuatannya yang tak terbatas dengan cepat menghilang. Penglihatannya menjadi hitam, dan dia jatuh dengan keras ke tanah. Dia tidak bisa lagi bangun. Banshee tua itu menyambut hujan kematian setelah tombak pertama jatuh. Dentang, suara tombak yang bertabrakan dengan perisai berat dan jeritan orang-orang yang terluka menggemakan satu-satunya melodi. Namun, pasukan agung level 19 tidak akan lemah.
Mereka bisa menyapu bersih dalam satu putaran serangan. Sebaliknya, satu putaran serangan hanya membunuh 100 orang di bawah perlindungan perisai berat para bansi tua. Para mumi penjaga terus-menerus menyerang. Mereka menyerang di putaran kedua dan ketiga yang menyertai putaran pertama. Para bansi tua menyerbu dengan cepat dan merasakan sedikit tekanan. Namun tulang-tulang mereka tetap tidak rusak. Richard melihat monster-monster ganas dalam jarak 100 meter. Dia melambaikan tangannya lagi. Patung-patung batu orang mati, serang. Perintah yang tegas membuat pasukan kartu truf Twilight City menyerang dengan tegas. Semangat juang telah lama memenuhi mereka. Tomahawk bersiul saat rantai di pergelangan tangannya bergoyang. Jangkauan serangan patung batu orang mati telah melampaui 200 meter yang mengerikan setelah beberapa putaran bala bantuan. Gelombang pertama Tomahawk menebas bansi tua dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Para prajurit level 19 ini memiliki indera yang sangat sensitif. Mereka langsung melambaikan perisai mereka turun dari langit dan memblokir tubuh mereka. Dentang, Tomahawk menebas perisai berat itu dengan kekuatan brutal. Percikan meledak, retakan besar muncul di perisai. Namun, itu tidak bisa menghancurkan perisai tebal bansi. Bansi tua yang lebih tua melihat ini. Mata abu-abunya menampakkan ekspresi percaya diri. Makhluk-makhluk rendahan ini berani mengintip tanah suci yang mereka jaga. Kalian semua pantas mati. Kepercayaan dirinya meledak. Niat membunuh mereka yang tak terkendali melonjak. Mereka ingin menggunakan darah musuh untuk menenangkan kemarahan penguasa yang maha kuasa. Namun, bansi tua yang lebih tua tiba-tiba melihat retakan pada kapak perangnya yang berat. Retakan menyebar ke seluruh kapak perang yang berat. Perasaan buruk tiba-tiba muncul di hatinya. Dia secara tidak sadar ingin mengangkat perisainya tinggi-tinggi. Dia membeku. Kaca, bang, kapak perang yang berat itu meledak. Pecahan yang tak terhitung jumlahnya menggantung di badai logam. Pecahan tajam dengan kekuatan mengerikan langsung merobek perisai perang di tangannya. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi saringan, dengan puluhan luka yang memuntahkan darah. Dalam keterkejutan dan kemarahannya, bansi tua yang lebih tua merasakan panas yang tak terlukiskan dari pecahan-pecahan di tubuhnya. Api yang tak terhitung jumlahnya meletus setelahnya. Ledakan itu langsung menyelimuti area seluas puluhan meter. Bansi tua yang lebih tua membelalakan matanya aliran sosok yang stabil memasuki ruang yang diciptakan oleh pasukan Twilight di jalan berliku di antara batu-batu besar. Richard menyerbu ke arah platform pertempuran di tengah di bawah tatapan mata api merah di puncak obelis. Dia memiliki 2 unit jarak jauh di tangannya. Mereka adalah patung batu orang mati dan mumi penjaga. Mumi penjaga menggunakan lembing. Kerusakan yang mereka timbulkan tidak signifikan, meskipun jumlahnya ada 100. Mereka belum mengalami bala bantuan. Kerusakan utama yang dihasilkan masih dari patung batu orang mati. Untuk pertama kalinya, bansi tua yang lebih tua merasakan ketajaman Twilight City saat dia terus-menerus menyerbu. Namun, kekuatan patung batu orang mati juga membuat mata obelis itu jengkel. Salah satu tampaknya telah menyuntikkan darah ayam ke bansi tua yang lebih tua saat dia menerkam dengan lolongan melengking. Pasukan Twilight City tidak dapat menghentikan gelombang hitam yang dibentuk oleh musuh, bahkan dengan serangan gabungan dari mumi penjaga dan patung batu orang mati. Bansi tua itu menderita banyak korban. Kepalanya dipenuhi ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya. Dia memegang kapak perang yang berat dan perisai yang berat. Tubuh ularnya di ujung-ujung tubuhnya melesat ke kaki. Kemudian, monster-monster ini memanjat dengan sangat lincah. Tubuh ular mereka seperti tokek. Mereka bisa berenang di tembok. Itu telah melemahkan fasilitas pertahanan yang tingginya lebih dari 20 meter. Itu tidak dapat diatasi, meskipun keuntungan yang dibawa oleh pertempuran Gaolingxia terlihat jelas. Mereka semakin dekat, dan serangan pasukan Twilight City menjadi lebih tajam. Tidak mudah untuk memanjat tembok kota. Tomahawk di tangan patung-patung batu orang mati terus-menerus menghasilkan suara rantai yang saling bergesekan dan suara udara yang telah terkoyak. Setiap serangan akan merenggut nyawa satu atau lebih bansi tua. Fasilitas pasukan sementara yang kasar yang dibangun dengan batu-batu berwarna darah telah menjadi penggiling daging di bawah perlindungan pasukan Twilight City. Bansi tua yang lebih tua seperti sepotong daging. Pisau tajam memotong tubuhnya. Tak satu pun dari level 19 dan bintang 3 yang hebat menyelamatkannya. Bansi tua lainnya menyerbu seperti gelombang dan memanjat tembok kota seperti orang gila.
Dia dengan cepat terlibat dengan pasukan Twilight City dalam pertempuran jarak dekat. Dia mempercayai kelincahan dan kecepatannya yang tinggi. Orang bisa melihat kekuatan pasukan level 19 ini. Seorang Banshee telah memanjat tembok kota dan menyerang mumi penjaga di dekatnya. Tubuh ular itu menggeliat cepat, dan pedang tajam di tangannya menebas dengan berani. Mumi penjaga menyerang pada saat yang sama. Tombak mereka menebas, berdenting, dan beradu dengan pertempuran para Banshee tua. Namun, para mumi penjaga merasa seperti sebuah truk berat telah menabrak mereka pada tabrakan ini. Senjata di tangan mereka terlepas dari tangan mereka. Pada saat yang sama, ular berbisa di kepala Banshee tua itu membuka mulutnya dan menyemburkan air seperti lendir beracun yang kuat. Kepala mumi itu retak terbuka. Rasanya seperti seseorang telah melemparkan es dan salju ke dalam tungku. Itu mencair secara drastis. Banshee itu memancarkan kekuatan jiwa yang beriak. Banshee tua itu menyerang dengan kecepatan tinggi. Dia mengayunkan pedangnya lagi. Mumi penjaga itu tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dia merasakan kilatan cahaya dingin dan kehilangan persepsi tentang dunia luar. Api jiwa di kepala yang hancur itu menghilang. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan keterampilan penyelamat nyawa, transformasi pasir. Banshee tua itu adalah prajurit pertempuran jarak dekat. Dia tidak bisa melakukan serangan jarak jauh. Dia segera memperlihatkan sisi seorang prajurit papan atas setelah bertarung dengan pasukan Twilight City. Richard memberi perintah dengan tegas. Dia segera memerintahkan mumi penjaga untuk mundur ke garis pertahanan kedua. Dia akan mengirim prajurit yang cocok untuk pertempuran jarak dekat, sayap naga jahat, dan raja pasukan kekaisaran untuk mendukung garis pertahanan. Banshee tua memanjat tembok kota. Yang paling ganas di medan perang berubah dari patung batu orang mati menjadi pasukan yang luar biasa. Mereka adalah sayap naga jahat. Pasukan pamungkas ini memiliki keturunan naga di punggung mereka. Mereka berdiri di tembok kota. Itu memberi orang dampak yang menyayat hati. Sisik naga menutupi setiap inci kulit mereka. Dan kapak perang yang panjang memantulkan kilau dingin. Otot-otot mereka seperti baja yang menopang sisik-sisik itu. Banshee tua itu bergegas menaiki tembok menghadap Obelisk. Setan perempuan itu memegang kapak perang yang berat dengan senyum menyeramkan. Wosh! Suara udara yang keras bergema di gendang telinga. Ekspresi Banshee tua itu tidak berubah. Setan perempuan itu mengangkat perisai tebal dan bergerak maju dengan cepat. Senjata tombak itu mudah ditangani. Mereka bisa membunuh lawan dengan metode pertarungan mereka yang lincah. Yang harus mereka lakukan hanyalah menangkis serangan pertama. Dentang, kapak perang itu menghantam perisai berat itu saat kecepatan Banshee tua itu meledak. Pada saat berikutnya, Banshee tua itu tiba-tiba menunjukkan rasa takut. Perisai tebal di tangannya, yang bisa menangkis tombak itu, meledak. Bang! Kekuatan kapak perang yang tersisa tidak berkurang saat menebas dadanya dengan ganas. Kaca! Suara tulang patah menusuk telinga. Banshee tua itu hanya merasakan sakit yang tajam. Tubuhnya menyerang tetapi terbang mundur tak terkendali. Itu langsung menghantam dari tembok kota ke kelompok Banshee tua di bawah. Dadanya tampak seperti benda berat yang ditekan ke spons besar. Seseorang pasti telah menenggelamkan kapak perang yang berat itu selain dari tanda-tandanya yang menarik perhatian. Gaya bertarung sayap naga jahat itu sangat kasar. Banshee tua itu mengayunkan kapak perangnya yang berat berulang kali. Perisai berat yang terbuat dari kardus dari Banshee tua level 19 tidak efektif melawan serangan seperti itu. Aura sayap naga jahat akan meningkat satu tingkat jika mereka gagal membunuh satu Banshee wanita tua. Itu bahkan lebih mengerikan. Master pertarungan jarak dekat peringkat A. Teknik pertarungan jarak dekat ditingkatkan ke peringkat Master. Brutal peringkat A tidak memiliki persepsi rasa sakit dan tidak takut mati. Gaya bertarungnya sangat gila. Itu dapat menyebabkan guncangan besar pada musuh. Pada saat yang sama, setiap musuh yang terbunuh dapat mengumpulkan 1 poin brutal. Durasi, selama 30 menit, setiap 1 poin brutal value akan meningkatkan semua atribut sebesar 1%, dan batas atasnya adalah 500%. Sayap naga jahat berada di area tempat Banshee tua menyerang paling ganas, tetapi mereka stabil seperti gunung Tai dan tidak goyah sama sekali. Gaya bertarung prajurit luar biasa ini menjadi semakin ganas. Mereka bahkan mulai membunuh. Untungnya, mereka membuka mulut naga mereka dan menggigit kepala Banshee tua hingga berkeping-keping. Mereka mencabik-cabik ular berbisa. Itu tampak aneh dan berdarah.
Petrifikasi Bansi tua tidak berhasil pada prajurit ini. Seseorang perlu melihat ke mata target untuk membuatnya membatu. Semakin kuat jiwa, semakin lama waktu untuk melihat. Sayap naga jahat adalah prajurit luar biasa. Tidak perlu menyebutkan kekuatan jiwa. Bansi wanita tua tidak bisa membuat musuh menjadi batu beberapa kali. Tapi siapa yang akan memberi mereka waktu yang lama di medan perang ini? Sayap naga jahat seharusnya membunuh Bansi tua itu sampai dia tidak bisa mengangkat kepalanya, meskipun ada 9 tim di sarang itu. Sayap naga jahat yang marah akan melompat dari tembok kota dan membantai para Bansi tua itu jika Richard tidak memaksa para prajurit ini untuk menjaga tembok kota. Raja Pasukan Kekaisaran, prajurit bintang 3 yang mulia yang dapat mengendalikan 5 bilah dengan tali spasial yang tak terlihat, juga bersinar. 5 pedang Raja Pasukan Kekaisaran bergerak liar seperti hantu dalam kekacauan. Para Bansi tua itu biasanya peduli dengan bagian depan dan bukan bagian belakang. Mereka berada dalam jangkauan serangan Raja Pasukan Kekaisaran dari atas kepala mereka hingga ke bawah kaki mereka. Mereka tidak sekuat sayap naga jahat, tetapi gaya bertarung mereka yang aneh membuat mereka sangat ganas. Skill jarak jauh para prajurit ini, Army Breaker, juga bisa memberikan efek yang sangat baik saat mereka mengincar musuh. Kelima pedang itu bisa melepaskan Blood Key yang mengerikan dan membunuh semua musuh dalam jarak berbentuk kipas sejauh puluhan meter. Efisiensi pembantaian itu dilebih-lebihkan. Itu tetap sulit bahkan jika para Bansi tua itu berhasil menerobos blokade dan membunuh pasukan. Mereka juga memiliki skill penyelamat hidup pamungkas dari Twilight City, Sand Transformation. Serangan para Bansi tua itu, bahkan jika ular berbisa di kepala mereka meludahkan satu mata, tidak akan mampu menyebabkan banyak kerusakan pada aktivasi Sand Transformation. Seolah-olah Richard telah mengaktifkan kekebalan dan dapat segera menekannya. Dia tidak menyerah secara pribadi. Dia tetap tinggal dan mengendalikan situasi. Para prajurit tidak cukup, serangan musuh sangat ganas, dan dia tidak dapat menghadapi beberapa orang untuk mengirim pasukan dan mengisi celah itu. Pasir kuning kecil di medan perang memungkinkannya merasakan pergerakan seluruh medan perang. Dia bisa merasakan lebih banyak detail. Kemampuan kendali mikronya hampir cukup. Para pahlawan dengan kemampuan memerintah yang menguras jiwa itu jauh lebih rendah dari persepsi Richard tentang waktu Tuhan. Medan perang telah menjadi penggiling daging sungguhan. Medan perang melahap semua yang menghalangi jalannya. Sayap naga jahat, Raja Pasukan Kekaisaran, dan patung batu orang mati terlalu ganas. Richard bahkan memobilisasi pengendali badai pasir untuk berubah menjadi badai pasir untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Dia hanya meminta prajurit merapal mantra ini menggunakan keterampilan seperti penjara pasir kuning untuk membantu. Level 19, Bansi tua bintang 3 yang agung. Melemah. Di mata pemain lain, dia adalah musuh yang tak terkalahkan. Belum lagi jumlah mereka yang sangat banyak. Mereka memiliki pertempuran jarak dekat yang kuat dan keterampilan aneh yang dapat membuat orang membatu, teknik pertempuran yang luar biasa, dan kecepatan ledakan yang ekstrim. Itu adalah pasukan yang menakutkan. Namun, pada saat ini, rasanya seperti batu besar telah menghantam prajurit-prajurit ganas ini. Mereka meledak dan hancur di hadapan pasukan Twilight City. Richard mengerti betapa kuatnya pasukan yang telah dia tempas sendiri di bawah tekanan. Ada banyak sekali prajurit level 19. Aturan Obelisk itu luar biasa, tetapi Bansi tua itu tidak memiliki pasukan heroik. Tetapi bukankah dia juga tidak memiliki pahlawan untuk menemaninya? Kalau tidak, mengapa mereka perlu membangun fasilitas pertahanan dalam perang ini? Mungkin Obelisk itu sudah menyerang dan menghancurkan mata api merah. Pertempuran di Twilight City sangat sengit, dan pasukan pemain di sisi lain area batu berwarna darah itu sudah mengalami pukulan yang menghancurkan. Pemain tua berambut putih dan berwajah pucat itu menunggangi sekelompok kuda putih. Dia mengikuti pemain setengah baya itu ke arah Richard. Beberapa prajurit manusia yang berbaju besi tebal melarikan diri di belakang. Moral mereka telah lama runtuh. Beberapa prajurit bahkan melempar baju besi dan senjata mereka dan berlari lebih cepat daripada pemain tua berambut putih dan berwajah pucat di atas kuda. Ketua Serikat, percepat, kita semua akan mati di sini jika terus berlari lebih lambat. Pemain setengah baya itu menoleh dan melihat ke belakang. Sekelompok Bansi tua itu seperti sedang memanen gandum. Mereka mengangkat tangan, menebas, dan terus-menerus membantai para prajurit yang tertinggal di belakang. Adegan ini membuat matanya melotot.
Serikat telah menghitung prajurit-prajurit yang mulia ini dengan harga yang mahal. Ada seluruh pasukan yang terdiri dari lebih dari 10.000 orang. Tetapi pada saat ini, mereka semua terkubur. Para prajurit yang menakutkan dengan ular berbisa yang tumbuh di kepala mereka telah menjadi mimpi buruknya saat ini. Mereka baru saja bertarung. Pemain setengah baya itu masih memiliki sedikit harga diri. Dia bahkan tidak bisa melarikan diri, kan? Namun, saat pertempuran semakin dalam, Bansi tua terus-menerus muncul. Baru saat itulah dia menyadari apa yang salah. Level 19. Mereka seperti pasukan yang tak terkalahkan. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Dia menggunakan beberapa gulungan pasukan yang berharga untuk meningkatkan kekuatan para prajurit. Itu tidak berguna. Semua perlawanan tampak sangat menggelikan di bawah serangan pihak lain. Area pemain itu ada di depan. Aku sudah bisa mendengar suara pertempuran. Tunggu, pemain tua berambut putih dan berwajah pucat itu tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan ekspresinya menjadi lebih buruk. Guildmaster, jika kita pergi ke sana, pemain itu seperti kita, atau bahkan lebih buruk. Pasir kuning yang mengelilingi medan perang memungkinkan persepsinya berkembang tanpa batas. Rasanya seperti dia memiliki perspektif dewa saat bermain game. Orang bisa melihat dengan jelas tanpa kabut perang. Namun, kekuatan pihak lain lemah. Kelemahan itu sama sekali tidak mengancam Richard. Mereka adalah sekelompok prajurit yang kalah dan ketakutan. Dia selalu bisa mengirim 3 hingga 5 sayap naga jahat yang diperkuat. Kekuatan mereka meningkat setelah mereka membantai Bansi tua itu. Prajurit Transcendent bisa bekerja sebagai bos saat tidak ada ancaman dari pahlawan. Untungnya, para pemain memahami prosesnya dan tidak mendekat. Kalau tidak, Richard bisa membiarkan mumi penjaga, yang tidak memberikan banyak kerusakan pada Bansi tua itu, menguji perbedaannya. Richard hanya meliriknya sekali, lalu mengabaikannya. Dia fokus pada medan perang di depan. Kemajuan Bansi tua itu tidak menguntungkan. Mata api merah di atas obelis menjadi semakin gelisah. Api yang menari-nari itu tampak seperti tangan raksasa yang telah memutar awan berwarna darah di langit. Mereka berputar tanpa henti. Richard berkedip beberapa kali. Dia mengerti bahwa serangan seperti itu tidak akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Kemudian, kabut merah perlahan-lahan naik dari hutan batu berwarna darah. Rasanya seperti seseorang melihat ke kejauhan dari ladang di awal musim semi, dengan sedikit kabut. Kabut merah naik, dan Bansi tua itu tiba-tiba gemetar dan mendesis. Ular-ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan suara-suara aneh. Sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Ular-ular berbisa yang tumbuh di kepala iblis tua itu mulai menggigit dan melahap satu sama lain. Itu membentuk medan perang baru. Ular-ular berbisa itu mati satu demi satu, dan pemandangannya menjadi mengerikan. Setiap kematian ular-ular berbisa itu akan berubah menjadi energi merah dan melahap ular-ular di sekitarnya. Gambar ular-ular berbisa yang melayang di atas kepala Bansi tua itu menghilang dalam waktu kurang dari selusin napas. Hanya seekor ular berbisa dengan tubuh hitam dan gigi-gigi tajam yang tersisa di atas setiap kepala Bansi tua itu. Ular itu mendesis dan meludahkan lidahnya. Itu mengeluarkan bau yang menyengat di udara. Membesarkan Gu, Richard menyipitkan matanya. Dia membuka panel atribut Bansi tua itu. Panel itu menampilkan status tambahan. Kekuatan batu para leluhur, seluruh tubuh menerima kekuatan batu para leluhur. Semua atribut meningkat hingga 300%. Ia dapat melahap kekuatan para leluhur saat terluka untuk pemulihan yang cepat. Tubuhnya tidak akan mati selama kepalanya masih utuh. Atribut tambahan ini membuat Richard merasakan bahaya. Dia menatap Bansi tua itu saat ia masuk dari jalan yang berkelok-kelok. Matanya tampak serius. Pertarungan sungguhan baru saja dimulai. Ketua Serikat, para Bansi tua itu. Mereka tidak mengejar kita lagi. Di sisi timur laut medan perang, seorang pemain setengah baya dengan satu mata perak dan satu mata biru belum pulih dari keterkejutannya. Suara pemain tua berambut putih dan berwajah pucat di sampingnya membuat pemain setengah baya itu kembali sadar. Dia berbalik dan melihat bahwa para Bansi tua yang mengejarnya telah bubar. Mereka semua berkumpul di medan perang tempat pemain misterius itu berada. Ekspresinya sedikit berubah. Kali ini, kau tidak melakukannya dengan benar. Pemain itu pasti melakukannya, tetapi tindakan mereka seperti mengundang api untuk membakar diri mereka sendiri. Pemain tua berambut putih dan berwajah pucat itu tersenyum pahit. Kita tidak punya banyak pilihan.
Pemain itu akan meminta maaf setelah krisis ini berakhir. Lagi pula, kita tidak bisa menghindari para bansi tua itu begitu kita memasuki jangkauan Obelisk. Para bansi tua itu akan datang ke medan perang ini setelah mereka membunuh kita. Pemain setengah baya itu menggelengkan kepalanya. Mari kita minta maaf setelah pertempuran ini. Mereka melihat tubuh para bansi tua itu berhenti. Kemudian, ular-ular berbisa di atas kepala mereka saling membunuh, hanya menyisakan satu. Pemain tua berambut putih dan berwajah pucat itu membuka panel atribut milik pihak lain dan meliriknya. Suaranya sedikit bergetar. Ya, Ketua Serikat, para bansi tua itu. Aku menjadi lebih kuat. Napas pemain paruh baya itu membeku. Dia melihat atribut bansi tua itu dan terdiam. Tangannya gemetar tak terkendali. Peningkatan 300% di semua atribut memenuhi pikirannya. Keabadian dengan kepala yang tidak rusak mengejutkannya. Rasa putus asa yang tak terlukiskan membuncah di dalam hatinya. Seorang prajurit level 19, semua atribut meningkat 300%. Apakah ini masih memberi mereka kesempatan untuk hidup? Itu adalah prajurit level 19 sialan, bukan kucing atau anjing acak. Untuk keberadaan seperti itu, bahkan peningkatan kekuatan 10% atau 20% akan menyebabkan lonjakan kekuatan. Itu adalah peningkatan 3 kali lipat. Bermain permainan bola, dia menatap pasukan mumi penjaga saat mereka masih mempertahankan kota. Kesedihan memenuhi matanya. Mereka, bisakah mereka mempertahankannya? Richard segera merasa kesulitan menghadapi para bansi tua itu. Kekuatan mereka telah melonjak. Mereka menyerang tanpa henti dan kali ini lebih kuat. Para mumi penjaga itu bisa saja menyebabkan kerusakan. Adegan ini telah melelahkan Richard. Tombak-tombak itu tidak hanya tidak dapat menembus perisai. Pasukannya tidak dapat melemahkan tubuh bansi tua itu selama mereka melindungi kepalanya, bahkan jika tombak-tombak itu mengenai mereka melalui celah. Kabut merah yang memenuhi udara akan segera memperbaiki tubuh bansi tua yang rusak. Serangan iblis tua itu menjadi mengerikan tanpa dukungan. Pasukan bergegas ke tembok kota. Raja Kekaisaran dan sayap naga jahat segera merasakan penyumbatan. Sayap naga jahat awalnya dapat membunuh bansi tua dengan satu ayunan kapak perangnya. Sebuah penghancuran pada perisai mereka dan tebasan pada tubuh mereka sekarang tidak akan menyebabkan cedera fatal. Luka-luka mereka akan cepat sembuh seperti karet. Sebuah tebasan dan hantaman di kepala mereka sendiri dapat membantai monster-monster ini. Terlebih lagi, aura pihak lain telah meningkat pesat, dan kekuatan mereka telah meningkat secara signifikan. Musuh sudah dapat melakukan serangan balik dan tidak lagi mudah dibunuh raung. Raja pasukan kekaisaran mundur dari garis pertahanan yang dirobek bansi tua itu. Tali tak kasat mata mengendalikan 5 pedang di udara. Mereka menyerang dengan panik, tetapi bansi tua itu kebal terhadap sebagian besar kerusakan. Selama seseorang melindungi kepala, seseorang seringkali dapat menyebabkan cedera dengan tubuh lincah dan keterampilan pertempuran yang luar biasa. Raja pasukan kekaisaran menderita korban. Mata Richard menjadi dingin ketika dia melihat ini, dan kekuatan pasir kuning melonjak dari tubuhnya. Itu langsung menutupi ratusan meter ruang. Pasir di tanah terbang dengan cepat menuju platform pertempuran. Itu langsung menyelimuti pasukan dan mengembun. Dalam sekejap, semua prajurit mengenakan baju besi yang terbuat dari pasir kuning. Itu adalah keterampilan Beyond Areng yang diperkuat, Condensing Sand into Armor. Richard mengeluarkan medali dari sakunya dan memakainya. Itu adalah harta bintang 5, medali elegi kematian. Itu dapat meningkatkan atribut semua mayat hidup hingga 50%. Itu mengaktifkan kembali gelar tersebut. Raja Gladiator, pasukan musuh telah melampaui 3.000. Atribut Anda meningkat sebesar 50%, dan pasukan meningkat sebesar 40%. Moral pasukan tinggi. Apa itu pahlawan? Dia bisa mengubah situasi di medan perang dengan kekuatannya. Itulah definisi pahlawan di era cemerlang. Dan Richard adalah salah satu yang terbaik. Dia bisa mengaktifkan 2 keterampilan pasif yang meningkatkan atributnya dan memadatkan baju besi pasir kuning. Garis pertahanan yang goyah segera mendapatkan kembali stabilitasnya. Pedang dan perisai bansi tua itu dapat dengan mudah memotong batu-batu besar. Iblis wanita itu menebas baju besi pasir kuning seperti tongkat panjang yang telah diaduk dalam sirup kental dan telah menguapkan sebagian besar airnya. Stagnasi, penyumbatan. Itu telah mengurangi kekuatan hingga titik beku. Tanda-tanda pada baju besi pasir kuning akan hilang setelah beberapa napas. Itu akan kembali ke keadaan sempurnanya setelah tebasan.
Setidaknya bisa menahan lebih dari 10 serangan dari Banshee tua, meskipun kilaunya sedikit redup. Pasukan Twilight City yang gelisah segera meletuskan kekuatan yang menggetarkan Banshee tua itu setelah mereka memperoleh baju besi pasir kuning yang dapat melindungi diri mereka sendiri. Itu liar dan brutal. Setiap langkah yang mereka ambil di tembok kota akan membuat mereka kehilangan 10 hingga 100 mayat. Pemandangan itu menjadi semakin tragis. Kedua pemain di belakang mereka ketakutan. Mata pemain tua berambut putih dan berwajah pucat itu membelalak, dan napasnya semakin cepat. Siapa itu? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia mengira pemain itu akan menghadapi gelombang kekacauan dan tidak dapat bertahan setelah letusan Banshee tua itu. Tanpa diduga, pasukan penyerang itu mendapatkan kembali kekuatan untuk membantai musuh setelah beberapa penyesuaian. Dia tidak dapat melihat pemain itu karena kekacauan di medan perang. Dia tidak dapat membawa pahlawan ke medan perang. Dengan kata lain, ini adalah keterampilan pemain. Dia merenung. Dia tidak dapat menahan rasa mati rasa di kulit kepalanya. Pemain setengah baya itu tampaknya telah memikirkan sesuatu saat ini. Ekspresinya berubah berulang kali. Pada akhirnya, dia berkata dengan sedikit kelegaan dan keterkejutan. Butler Maca, apakah kamu tidak merasa pasukan itu familiar? Selain orang itu, siapa lagi di Kam Gurun yang bisa memiliki pasukan mumi setingkat ini? Orang itu. Pemain tua berambut putih dan berwajah pucat itu tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan matanya tiba-tiba melebar. Dia mengungkapkan kegembiraan. Dia bersemangat. Itu seperti seseorang telah membangkitkannya. Emosi yang tak terhitung jumlahnya melonjak di dalam hatinya. Dia menenangkan diri dan berbicara dengan nada rendah dan serius, bahkan dengan sedikit ziarah. King Qiu, tidak seorang pun, ya, di seluruh era cemerlang, di antara para pemain dari Kam Gurun yang dapat memiliki kekuatan seperti itu. King Qiu membunuh seorang Glorious 3 bintang level 19. Dia bahkan membuat Banshee tua itu meledak seperti seekor anjing. Tidak ada satupun guild teratas yang dapat melakukan ini selain King Qiu. Guild-guild besar selalu dapat mengumpulkan pasukan yang dapat menang, tetapi itu membutuhkan pasukan untuk menumpuk. Di medan perang di hadapan mereka, King Qiu menggunakan jumlah yang sama atau bahkan lebih sedikit untuk membunuh iblis-iblis wanita level 19. Kesenjangan di antara mereka begitu besar. Pemain setengah baya itu memiliki perasaan campur aduk. Awalnya dia tidak memiliki banyak harapan. Dia tidak berharap bertemu dengan orang hebat seperti itu dalam situasi di mana dia bisa mati. Dia juga telah menonton siaran langsung penjelajahan pesawat sebelumnya. Dia menandai kehancuran Guild Blazing Flame dan keterkejutan membunuh seorang dewa dengan satu pedang di hatinya. Dalam pertempuran terakhir di kota Singa, musuh tidak mengirim pasukan untuk bertarung, jadi dia tidak dapat membuat penilaian untuk sementara waktu. Namun sekarang, tidak perlu ada deduksi apapun. Ada banyak ahli, tetapi dia hanya bertemu dengan eksistensi sekuat King Qiu. Mata api merah di puncak obelis melihat musuh memblokir serangannya lagi. Itu benar-benar kerusuhan. Hong, api meledak setinggi puluhan meter. Matanya yang panjang dan sipit melebar lagi. Api menutupi separuh langit. Itu tampak seperti makhluk api kuno telah membuka matanya dari jauh. Kabut merah di udara mulai menebal. Mata ular berbisa yang tersisa di kepala Banshee tua itu berwarna merah tua. Itu membuat kedua pemain itu ngeri. Status panel atribut Banshee tua itu telah berubah lagi. Kutukan Orang Tua Agung, pembakaran jiwa, semua atribut meningkat sebesar 600%. Itu dapat menyembuhkan semua luka secara instan. Kebal terhadap rasa sakit, musuh tidak dapat menghancurkan kepala Anda. Anda tidak akan mati. Anda akan membawa kekuatan batu-batu orang kuno dalam serangan Anda. Itu dapat menghancurkan segalanya. Jantung mereka berdetak kencang, dan ketakutan yang tak terlukiskan memenuhi mata mereka. Sial, obelis ini akan membunuh. Dia curang. Dia tidak mampu memainkan permainan ini. Dia curang. Mereka memusatkan pandangan mereka ke medan perang. Mereka tidak akan bertahan hidup di obelis aneh ini jika satu-satunya dukungan mereka jatuh. Tahan, Bos King Qiu. Tidak pernah ada saat ketika dia sangat menginginkan seorang pemain untuk hidup. Richard tidak terkejut dengan kerusuhan di obelis, dan ekspresinya tidak banyak berubah. Cahaya berbahaya melintas di matanya ketika dia melihat garis pertahanan yang kokoh runtuh lagi. Dia menggemakan perintah hikmat di seluruh medan perang. Sayap naga jahat, aktifkan tubuh naga jahat. Patung batu orang mati, aktifkan kolosus orang mati.
Raja Pasukan Kekaisaran, aktifkan badai pasir terlarang. Tubuh sayap naga jahat di depan bertabrakan dengan keras. Tubuh mereka melonjak dari 5 meter menjadi 8 meter. Hong, suhu tinggi membakar tubuh mereka dan mendistorsi udara. Pedang segitiga di tangan mereka berubah menjadi merah. Orang bahkan bisa melihat bagaimana daging dan darah di atasnya terbakar hingga garing. Patung batu orang mati di belakang mengembang menjadi raksasa yang mirip dengan sayap naga. Warna abu-abu kehijauan menutupi tubuh mereka. Pertahanan mereka sekuat gunung, dan sulit bagi pedang untuk melukai mereka. Aura Raja Pasukan Kekaisaran tiba-tiba melonjak. Atribut mereka meningkat 300%. Pada saat yang sama, 5 pedang yang dikendalikan oleh tali tak terlihat memancarkan semburan cahaya pedang yang hampir menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Kartu truf terkuat dari ketiga pasukan meletus secara bersamaan. Itu mencabik-cabik bansi tua yang melonjak di hadapan mereka. Sayap naga dan tubuh patung batu orang mati setinggi 8 meter bekerja seperti peralatan pengepungan berat setiap kali mereka melambaikan senjata mereka. Bansi tua itu tidak dapat menahan kekuatan yang menyiksa jiwa ini meskipun tubuhnya telah tumbuh hingga 4 meter. Tipe prajurit level 19 ini tidak dikenal karena kekuatannya. Mereka lincah, dapat bergerak dan bertarung, dan dapat membuat musuh mereka menjadi batu. Itulah kartu truf mereka. Namun, itu adalah kebetulan bahwa ini sia-sia di hadapan pasukan Twilight City. Ukuran pasukan meningkat. Itu mempersempit platform pertempuran. Richard menatap mata api merah di puncak obelis. Ekspresinya tampak aneh. Bunuh saja kami sampai keluar. Richard duduk di punggung salah satu naga darah kerangka dan mengikuti dari dekat naga darah yang tidak bisa terbang lagi. Mereka tidak punya trik apapun, meskipun itu telah sangat mengurangi kerusakan yang ditimbulkan mumi penjaga. Mereka melemparkan lembing pasir kuning yang dipadatkan di tangan mereka. Bansi tua yang melonjak itu merasakan ketajaman yang hanya dimiliki oleh Twilight City. Sayap naga jahat itu menyerbu ke depan. Sisik naga itu berkali-kali lipat lebih kuat dari pertahanan perisai berat itu. Bansi tua tidak bisa menembus pertahanannya bahkan jika atribut iblis wanita itu telah meningkat pesat. Api yang menyala di tubuh mereka membawa suhu tinggi yang membuat orang gemetar. Mereka seperti bola api raksasa. Bansi tua harus menderita gelombang kerusakan akibat terbakar sebelum dia bisa mendekat. Raja Pasukan Kekaisaran akan menyebabkan badai berdarah setiap kali mereka menghunus pedang segitiga berongga. Mereka membidik tubuh bagian atas untuk menghadapi kelemahan iblis wanita tua itu. Bansi tua tidak dapat menahan kerusakan seperti itu bahkan dengan mata api merah obelis dan kemampuan pemulihan yang kuat. Bagaimana seseorang dapat pulih bahkan saat tubuh bagian atas robek? 100 tim patung batu orang mati membuat Bansi tua menderita dampaknya setelah mereka mengaktifkan bentuk gajah patung batu. Itu juga memiliki karakteristik khas vampir, pencurian kehidupan. Itu dapat mengubah 35% kerusakan yang ditimbulkan menjadi kehidupan seseorang. Itu membuat Bansi tua menderita kerugian lain, meskipun mereka telah meningkatkan pertahanan yang tidak dapat dihancurkan secara besar-besaran. Hadiah bukanlah hal yang mudah bagi patung batu orang mati. Tetapi Bansi dapat menyerap kekuatan hidupnya setelah beberapa ledakan. Pemandangan itu luar biasa. Mata Richard berbinar. Dia paling menginginkan patung batu orang mati, bahkan dengan pasukan sayap naga jahat yang luar biasa setelah pengasuhan yang murah hati. Jenis pasukan ini benar-benar sesuai dengan semua harapannya. Richard mengaktifkan Soulburn. Itu adalah keterampilan kuat yang dapat menyebabkan pemutus kerusakan skala besar berbentuk kipas. Itu telah memperpendek waktu cooldown menjadi 10 detik. Konsep macam apa ini? Level 17 Glorious 3 bintang Raja Pasukan Kekaisaran, 21 tim. Level 15 Crown 3 bintang, 50. Masih ada lebih dari 60 tim yang meletus secara bersamaan jika seseorang harus menghitung bagian yang telah mereka hilangkan. Adegan itu menciptakan keributan ini dan bahkan tidak setengah sebesar sayap naga jahat dan patung-patung batu orang mati. Ledakan Twilight City sangat menarik, tetapi Bansi tua di hadapan mereka telah mengalami pukulan yang menghancurkan. Itu membersihkan orang-orang yang berkumpul di ruang terbuka dalam waktu kurang dari 10 menit. Orang bisa melihat anggota tubuh yang patah di mana-mana. Darah ada di mana-mana. Richard membunuh semua Bansi tua yang berdiri. Dia tidak punya keraguan. Dia menatap mata api merah di obelis, dan tatapannya menjadi jenaka. Kekuatanmu, hanya itu, benar-benar, mengecewakan sekali. Suaranya yang ringan bergema di langit.
Itu menembus hutan batu-batu besar dan mencapai obelis. Mata api merah di atas naik lagi. Kemarahan yang seperti gunung berapi yang ditekan bahkan menyebabkan pasukan di medan perang berhenti sejenak. Itu bisa membakar segalanya saat meledak. Richard berhenti untuk waktu yang lama. Dia melihat dengan serius ketika pasir di sekitarnya tidak merasakan adanya musuh baru. Dia memutuskan beberapa saat kemudian. Sayap naga jahat, bertindak sebagai garda depan. Target obelis. Ratakan semua rintangan di depan kita. Patung batu orang mati dan raja pasukan kekaisaran memiliki batas waktu selain dari keterampilan sayap naga. Itu adalah gelombang yang paling menyayat hati. Itu akan jatuh ke dalam periode pendinginan beberapa jam ketika keterampilan berakhir. Mereka akan jatuh ke posisi pasif jika musuh baru muncul. Aku akan mengambil nyawamu saat kau sakit. Richard memberi perintah. Sayap naga jahat di depan mereka meraung dan menyerbu ke hutan batu berwarna darah. Bansi tua yang bergegas dari jalan berliku langsung mundur. Mereka masih bisa menggunakan keunggulan jumlah mereka untuk melakukan serangan balik di area yang luas. Sayap naga jahat memiliki pertempuran individu yang hebat dan menunjukkan keunggulan mereka setelah mereka memasuki medan yang sempit. Api yang menyala-nyala di tubuh mereka dan pedang segitiga tajam di tangan mereka semuanya adalah keterampilan yang dimaksudkan untuk pembantaian. Kedua pemain di belakang menyaksikan pasukan Twilight City menghilang ke dalam hutan batu raksasa. Butuh waktu lama bagi mereka untuk tenang. Pemain tua berambut putih dan berwajah pucat itu menelan ludah dan berbicara. Suaranya bergetar. Apakah ini kekuatan pemain nomor 1? Aku dapat dengan mudah membunuh Bansi tua yang diberkati dengan karakteristik yang kuat tanpa perintah pahlawan. Aku hanya akan mengandalkan kekuatanku. Aku bahkan bisa memimpin serangan balik. Saat dia berkata demikian, dia berbalik dan melihat ke arah 300 hingga 500 prajurit yang tersisa, dan emosi kompleks yang tak terlukiskan melonjak di dalam hatinya. Hanya beberapa ratus Bansi tua saja sudah membuat mereka tumbang. Jika harus dibandingkan, mereka tidak dapat bersaing dengan King Qiu jika dibandingkan dengan mereka. Pemain setengah baya itu hanya bergerak sebentar. Dia melihat ke medan perang yang berantakan. Dia menghela napas lega. Beberapa orang dapat membuat orang tidak dapat membandingkan diri mereka dengan orang lain. Dia mengangkat kepalanya dan menatap mata api merah di atas obelis. Pandangannya perlahan bergerak ke dalam. Dia menggertakkan giginya. Ikuti mereka. Kita bisa meninggalkan tanah kematian ini jika King Qiu menang. Kita harus membuat rencana sesegera mungkin jika King Qiu kalah. Pemain tua berambut putih dan berwajah pucat di sampingnya mengangguk dan berbalik untuk melihat para prajurit yang menatap kosong ke medan perang. Moral rendah dari mereka yang telah runtuh dan melarikan diri tidak bisa hilang. Di masa lalu, pasukan yang dia banggakan ini sekarang menjadi pemandangan yang tidak sedap dipandang, tidak peduli bagaimana dia memandang mereka. Kedua pemain itu tidak berhenti terlalu lama. Mereka segera berangkat ketika mereka mengenali pasukan itu. Mereka melewati medan perang yang penuh dengan mayat dan mengikutinya melalui jalan kecil. Mereka hanya bisa melihat tubuh dan anggota tubuh yang patah di sepanjang jalan. Dia tidak melihat satu pun yang utuh. Sebaliknya, mereka tidak melihat mayat yang ditinggalkan oleh mumi penjaga setelah berjalan ratusan meter. Itu membuat hati mereka bergetar. Richard mengabaikan ekor kecil di belakangnya. Dia memimpin pasukan Twilight City dan dengan paksa menerobos rintangan para Bansi tua dengan cara yang menghancurkan. Mayat beberapa Bansi akan jatuh ke tanah dengan setiap langkah mereka maju. Tidak seorang pun tahu berapa banyak Bansi tua yang menjaga obelis tersebut. Richard memperkirakan dia telah membunuh lebih dari 7 batalion. Itu adalah prajurit bintang 3 yang mulia level 19. Namun, penghancur baja dari patung batu Tomahawk orang mati dan pemecah pasukan dari Raja Pasukan. Kekaisaran sangat menyayat hati. Hasil pertempuran dari sayap naga jahat yang paling ganas dan ganas tidaklah luar biasa, meskipun pertempuran itu gila karena kurangnya beberapa keterampilan. Setelah beberapa saat, Richard mendengar sorak-sorai dari garis depan saat dia duduk di atas naga darah kerangka. Dia melebarkan pandangannya setelah dia melewati 2 batu besar berwarna darah. Obelis merah tua yang tinggi itu berdiri 100 meter di depan mereka. Ruang di sekitar obelis itu luas, dan tidak ada rintangan. Salah satunya memiliki batu bata persegi yang ditata rapi dan simetris di tanah. Selusin atau lebih retakan spasial oval di alun-alun memancarkan cahaya merah seperti lubang hitam. Itu luar biasa. Beberapa Bansi tua merangkak keluar dari retakan merah.
Ular-ular yang menggeliat di kepala mereka sangat mencolok. Sayap naga jahat tidak ragu-ragu ketika mereka melihat pemandangan ini dan menyerbu ke alun-alun. Mereka menyingkirkan Bansi tua di depan mereka dan kemudian bergegas ke depan retakan merah. Mereka melambaikan kapak perang mereka. Kaca, retakan menggeliat di atasnya. Itu menghancurkan 10 retakan merah atau lebih. Itu langsung memutus sumber Bansi tua itu. Pasukan itu bergerak terlalu cepat. Itu menghancurkan perintah Richard untuk menyimpan celah untuk penelitian sebelum dia bisa mengatakannya. Richard hanya bisa mengangkat bahunya. Menjadi terlalu perkasa tidak selalu baik. Dia bertindak terlalu cepat. Mata api merah obelis itu melebar saat melihatnya. Api yang berkobar mewarnai langit menjadi merah. Tekanan yang bergulung-gulung itu terus-menerus menyerang. Richard merasakan sesuatu yang aneh. Dia mendongak dan menatap lurus ke arah Bansi tua itu. Dia tidak mundur sama sekali. Udara tampak membeku saat ini. Sebuah suara bergema saat ini. Kaca, suara kaca pecah terdengar. Retakan seperti jaring laba-laba dengan cepat menyebar dari selusin retakan merah. Langit terbelah. Retakan itu mencapai batas. Bang! Itu meledak. Seluruh ruang runtuh. Penglihatan Richard berubah lagi. Langit berwarna darah dan awan berwarna darah yang tak berujung telah menghilang. Kabut merah di udara telah hilang. Dia berbalik dan melihat sekelilingnya. Batu-batu merah di sekelilingnya menghilang tanpa jejak. Yang menggantikannya adalah pemandangan yang telah dilihatnya sebelum ia melangkah ke obelis. Apakah mereka keluar dari pesawat aneh itu lagi? Ia mendongak dan melihat mata api merah menyala ini. Mereka masih tergantung di langit. Naga darah kerangka itu tiba-tiba merasakan sesuatu. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke atas. Apakah sistem itu telah menghapus terbang? Ia merenung. Sebuah suara gugup tiba-tiba terdengar dari belakang. Bos King Qiu. Richard menoleh dan melihat 2 ekor kecil yang mengikutinya. Ia mengangkat alisnya. Beberapa tim patung batu orang mati ada di sana dan mengelilingi mereka di atas kelompok lainnya. Ia menatap mereka dengan dingin. Mereka merasakan kulit kepala mereka mati rasa saat mereka berjalan mendekat dengan gelisah. Pemain parubaya itu adalah yang pertama berbicara ketika ia tiba di bawah naga darah kerangka itu dan menatapnya. Master of the Dragons Fang Guild, Kelde, menyampaikan rasa terima kasih kepada Bos King Qiu karena telah menyelamatkan hidupku. Richard menatap duo yang gelisah itu. Ada apa? Pemain parubaya itu berbicara dengan suara yang dalam. Bos King Qiu, obelis ini menyegel kekuatan batu-batu kuno. Para transenden dari Sekte Ksatria memberitahu kami tentang informasi di dalamnya saat kami datang. Dia tidak dapat menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba, sebuah suara marah terdengar. Serangga terkutuk, kalian berani mengungkapkan rahasia sekte kepada orang luar. Kalian sedang mencari kematian. Itu mendistorsi ruang di hadapannya. Sosok bersuara parau itu muncul. Ia mengenakan seragam kesatria dan memegang tombak kesatria. Sesuatu berdengung di telinga mereka. Mereka merasa sulit untuk memahami bagaimana para transenden dari Sekte Ksatria bisa begitu berani. King Qiu, itu King Qiu. Bukankah dia menyebutkan identitas pihak lain di sekte terakhir kali? Bukankah orang ini juga hadir saat itu? Apakah dia tidak menempatkan para pemain di matanya? Mereka memikirkan tentang kesombongan dan penghinaan penduduk asli yang mendalam terhadap para pemain. Mereka merasa tidak berdaya. Pihak lain biasanya tidak mengenali mereka. Para idiot sombong itu tidak pernah memperlakukan pemain sebagai manusia. Pada titik ini, mereka teringat bagaimana para transenden telah menipu mereka ke obelis dan bagaimana mereka telah kehilangan pasukan yang telah mereka kumpulkan untuk waktu yang lama. Mereka pasti sudah menjadi mayat jika bukan karena King Qiu. Kejahatan menelan hati mereka ketika mereka memikirkan hal ini. Sial, apakah kamu gila? Mengapa kamu tidak melihat siapa yang telah kamu provokasi? King Qiu, lebih baik injak para idiot ini sampai mati jika mereka terus bertindak sombong. Asteris dan pangkat persen asteris. Keduanya ingin mengingatkan mereka tentang bagaimana mereka saling memandang dan dengan tegas menutup mulut mereka. Pihak lain mungkin tidak menganggapnya serius dengan kesombongan yang luar biasa itu bahkan jika mereka mengatakannya. Mengapa 7 dosa sesat dari para dewa jahat begitu terkenal dan sombong? Itu adalah dosa asal. Pemandangan itu menjadi aneh. Mata api merah dari obelis semakin melotot. Para transenden dari Sekte Ksatria di bawah obelis mengangkat dagu mereka tinggi-tinggi dan menatap Richard. Sikap mereka sangat arogan.
Mereka tidak menganggap Richard serius sebagai pemimpin pasukan yang menguras jiwa. Mata Richard menyipit karena provokasi itu. Tapi dia tidak semarah yang diharapkan orang lain. Dia menatap kedua pemain itu dengan ekspresi halus. Kedua pemain itu menatap sosok Richard yang kabur dan kehilangan kata-kata. Pemain parubaya itu berkata dengan tegas, "Bos King Qiu, ini adalah uskup berjubah putih dari Sekte Ksatria. Dia hanya dalam hubungan kerjasama dengan serikat kita." Transenden berbaju besi dari Sekte Ksatria merasakan sesuatu yang menggelikan ketika dia mengatakan ini. Itu menunjukkan ketidakpuasan dan kemarahan terhadap Grace Mainland Overlord. Kedua orang ini mencoba memutuskan hubungan dengannya. Mereka takut pada Grace Mainland Overlord dan tidak takut pada uskup berjubah putih. Awalnya dia marah, tetapi kemudian dia tiba-tiba mencibir. Ejekan memenuhi matanya. Betapa menggelikan dan menyedihkan. Kamu bahkan tidak tahu apa artinya menjadi uskup berjubah putih dari Night Sect, yang disukai dewa kita, dengan pengetahuan bodohmu, kan? Dia benar-benar kehilangan minat pada kedua orang ini saat dia berbicara. Dia melihat sosok di belakang naga darah kerangka itu. Dia berpikir dengan jijik, makhluk-makhluk kotor memenuhi gurun. Itulah hubungannya dengan orang mati. Tuan dari gurun, awalnya, aku hanya berencana untuk membawamu kembali untuk diadili. Tetapi sekarang, aku berubah pikiran. Aku ingin melihat mengapa kedua makhluk rendahan ini berani berdiri di pihakmu, beraninya kalian semua. Dia ingin menginjak-injak Tuan Daratan Grace. Bawahan Tuan ini semuanya adalah jiwa yang sudah mati. Dia ingin memberitahu kedua idiot itu apa kekuatan sejati itu. Reptil yang lemah itu masih berani memihak. Menggelikan. Oh, sungguh menggelikan. Dia selesai berbicara. Dia melangkah maju ke dalam kehampaan. Kekuatan seterang matahari terpancar dari tubuhnya. Kedua pemain di tanah merasakan kekuatan yang melonjak keluar dari dada mereka. Heroik, adil, terhormat, penuh kasih sayang. Aturan Sekte Ksatria muncul pada saat ini. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan menegakkan punggungnya. Jantungnya bergetar ketika dia kembali sadar. Itu bukan pengaruh apapun, tetapi kekuatan halo yang unik bagi Sekte Ksatria. Mereka telah melihat bagaimana kekuatan ini memengaruhi beberapa prajurit dan bergabung dengan mereka. Dia menahan napas dan menatap langit dengan gugup dan bersemangat. Itu bukan kegugupan tentang pertempuran. Itu karena bagaimana para transenden akan melaporkan angka kematian naga mayat hidup. Dia bersemangat karena orang yang hampir membunuh mereka akhirnya akan berlutut. Dia tidak ragu tentang hasil pertempuran. Itu adalah dewa sialan yang membantai dewa. Apa yang dimaksud dengan transenden baginya? King Qiu masih memiliki dua transenden di tangannya, apakah dia bergerak atau tidak? Selain itu, kedua transenden itu bahkan telah bergabung untuk membunuh keberadaan dengan level yang sama. Si idiot ini bahkan berani memprovokasi King Qiu. Selain itu, dia bahkan tidak mengingat informasi pihak lain sebelumnya. Kesombongannya yang mendalam itu menjijikkan. Pancaran pada tubuh transenden Sekte Ksatria bersinar lebih terang dengan langkahnya yang semakin cepat. Pada akhirnya, dia menutupi separuh langit. Mata api merah bergema di obelis. Sesaat kemudian, para transenden dari Night Sect berada dalam jarak 30 meter dari Richard. Cahaya yang menyilaukan membakar jiwa naga darah kerangka itu. Kecepatannya mengepak menjadi lebih lambat. Ia bisa jatuh kapan saja. Tuan Gurun yang rendah hati. Apakah kau merasakan kemuliaan dewa kita? Richard berbicara dengan santai. Ia memperhatikan sosok yang bermandikan cahaya suci itu mendekat dengan tekanan yang tak ada habisnya. Ambil langkah maju lagi, dan hidup dan mati akan dipertaruhkan. Richard selesai berbicara. Transenden dari Night Sect merasakan perasaan bahaya yang mengerikan melonjak ke dalam hatinya. Sang penguasa telah meyakinkannya bahwa dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Dia melangkah maju. Kematian. Dia terkejut dan marah. Bagaimana mungkin seorang dewa rahmat menjadi ancaman baginya? Dia secara tidak sadar ingin mundur, tetapi ketika dia melihat tatapan tenang dari pihak lain, dia tertegun. Seketika, dadanya meledak. Dia melangkah maju dengan sangat enggan. Aku sudah mengambil langkah ini. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kedua pemain di permukaan melihat satu sama lain mundur seperti kilat. Mereka merasa seperti domba yang ketakutan. Mereka melihat ruang di samping transenden Sekte Ksatria meledak dan hancur tepat saat pertanyaan itu muncul. Dua siluet lincah menyerbu. Satu memiliki sayap kelelawar di punggungnya dan memegang tombak tajam.
Yang lain mengenakan baju besi emas hitam dan mengepalkan pedang dingin. Dua Transcendent, sialan, sialan. Suara Transcendent yang ketakutan dan tidak percaya bergema. Pada saat ini, ruang hancur lagi saat dia hendak melarikan diri. Sosok batu setinggi 6 meter dengan kepala sempit dan tubuh muncul dengan berani. Yang ketiga, kedua pemain itu tanpa sadar berseru. Seorang centaur dengan gagang panjang dan tatapan dingin muncul tidak jauh dari sana. Segera setelah itu, singa emas meraung ke langit. Kedua pemain melihat pemandangan ini, dan sebuah tangan besar mencengkeram hati mereka. Bahkan bernapas pun menjadi sulit. 5 Transcendent. Suara serak itu membawa kejutan yang tak terbayangkan. Kedua pemain saling memandang. Mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Transcendent dianggap sebagai yang terbaik di dunia luar. Pada saat ini, Qinkyu memiliki 5 dari mereka. Mereka adalah Transcendent sialan. Mereka tidak sampah di mana-mana. Emosi yang tak terhitung jumlahnya dari iri hati, kecemburuan, kebencian, ketidakpercayaan, dan kegembiraan melonjak di dalam hatinya. Kedua pemain merasakan mata mereka terbuka. 5 Transcendent menyerang Transcendent Sekte Ksatria. Langit runtuh, tangan dan kakinya dingin, dan tangannya gemetar saat mencengkeram senjata. Dia tidak bisa membayangkan mengapa seorang Tuan Daratan Grace memiliki 5 penjaga Transcendent. Lebih jauh lagi, kelima Transcendent ini adalah penghancur jiwa. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bencana macam apa yang baru saja dia sebabkan. Dia melihat sosok di punggung naga mayat hidup yang ditutupi pasir kuning dari sudut matanya. Tiba-tiba, kilatan kejutan melintas di benaknya. Dia memikirkan sesuatu. Dia berteriak kaget, "Qinkyu, kamu adalah penguasa daratan Grace yang paling menghancurkan jiwa, Qinkyu. Qinkyu yang membunuh salah satu dari 7 dosa dewa jahat, penguasa keserakahan." Richard mengabaikan informasi ini. Transcendent Sekte Ksatria menyadari siapa Qinkyu. Dia tidak peduli dengan semua rumor yang disebarkan pihak lain sebelumnya. Khususnya pembantaian para dewa. Lelucon macam apa ini? Tingkat eksistensi apa 7 dosa para dewa jahat? Bahkan yang terlemah pun bisa bertarung langsung dengan Transcendent Sekte Ksatria. Bagaimana mungkin Grace Mainland Overlord membunuhnya? Grace Mainland Overlord bisa menyebarkan berita dengan kekuatan dan keterampilannya jika dia memiliki kekuatan seperti ini. Dia hanya mengingat informasi yang terkubur di tempat sampah saat melihat 5 Transcendent. Penyesalan yang tak berujung muncul di benaknya. Segalanya tidak akan menjadi seperti ini jika dia menanggapi informasi ini dengan serius. Dia menatap musuh yang mengancam. Dia ingin mengakui kekalahan. Namun, ketika dia memikirkan sikap dan kata-katanya tadi, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Pada saat ini, dia ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Dia bisa saja menamparkan mulutnya beberapa kali. "Aku akan membiarkanmu memiliki mulut yang murahan. Aku akan membiarkanmu menjadi bodoh." Emosinya berfluktuasi. Dia merasakan bahwa 2 Transcendent terkuat telah tiba. Transcendent Sekte Ksatria meraung dalam kesedihan. Dia mencengkeram tombaknya dan menyerang ke depan. Adegan heroik 1 lawan 5 segera muncul di lapangan. Orang luar akan memuji kemuliaan Sekte Ksatria jika orang luar tahu tentang ini. Namun, saat ini, kedua pemain di tanah hanya merasa sangat riang. Transcendent terkutuk itu, "Bersikaplah tenang di depan Qinkyu. Apakah kamu senang sekarang?" Kedua pemain itu mengingat pasukan elit mereka yang telah dibunuh oleh orang bodoh dan sombong ini. Mereka ingin mendekatinya dan menendang si idiot itu beberapa kali. Apakah mereka akan begitu sombong tentang kekalahan mereka jika bukan karena berita palsu itu? Pertarungan antara Transcendent menjadi sangat intens saat dimulai. Energi yang bergejolak memenuhi seluruh langit. Itu seperti seseorang telah mengaduk ruang yang sudah kacau seperti air berlumpur. Itu mendistorsi cahaya di sekitarnya. Orang luar hanya bisa melihat bola energi meledak dari pusat medan perang dan gelombang udara. Untuk bertahan hidup, Transcendent Sekte Ksatria harus melepaskan semua kekuatannya. Dia ingin keluar dari pengepungan. Namun, tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia tidak bisa lolos. Ada Archduchess Vampir level 23 Lorena, Dark Valkyrie yang menekan Lorena bahkan sebelum transformasinya yang paling parah, Kratos Dark Soul Eater level 20, Emily Centaur level 20, dan Golden Lion. Kekuatan Twilight City membuat Night Sect yang Transcendent merasa putus asa. Setelah beberapa menit pertempuran sengit, gemuruh. Mata api merah di atas obelis tiba-tiba meledak menjadi cahaya darah yang tak berujung, seperti bulan darah baru.
Jantung Richard berdebar kencang. Dia sangat merasakan bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Dia berkata dengan tegas, "Singkirkan transenden itu segera. Jangan buang waktu lagi." Dia selesai berbicara. Transenden dari Sekte Ksatria merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Energi di tubuhnya melonjak lagi dengan raungan rendah. Itu menghancurkan kekosongan di sekitarnya. Ada distorsi di depannya, dan gerbang spasial muncul samar-samar. Namun, dia tidak bisa bersemangat. Vampir di sisi itu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mengepalkannya dengan lembut. Kaca, itu menghancurkan gerbang spasial. Tidak, Transenden Sekte Ksatria meraung dengan sedih dan putus asa. Kratos memanfaatkan celah pendek ini. Tubuhnya memancarkan cahaya abu-abu yang tak berujung. Rantai kehampaan mengembun dan melilit Transenden Sekte Ksatria. Tubuh kekerasan pihak lain tiba-tiba menegang. Sebuah senjata muncul pada saat ini. Pedang sepanjang 3 meter di tangan Dark Valkyrie meledak dengan cahaya yang tak berujung. Dia melambaikan pedang panjangnya dan pergi. Telapak tangan Lorena merobek kekosongan dan menghilang jiwa yang terdistorsi, berjuang, dan setengah transparan meraung tanpa suara ke segala arah. Kratos menariknya keluar. Kratos membaringkannya di sisinya. Bos Transenden itu membuka mulutnya dan mengunyah jiwa itu menjadi beberapa bagian sebelum menelan prajurit yang sombong itu. Bersendawa. Pemakan jiwa yang gelap itu bahkan bersendawa dengan nyaman. Kratos bahkan memakan semuanya hingga bersih. Richard melihat jiwa itu secara langsung meningkatkan halo pemakan jiwa Kratos dari 160.000 kekuatan gelap menjadi 170.000. Jiwa Transenden adalah suplemen yang hebat. Kedua pemain Dragon's Fang Guild merasakan emosi yang aneh setelah mereka melihat debu mengendap. Mereka telah mengatakannya sebelumnya, seperti yang mereka duga. Namun, hubungan itu mungkin akan mengalami pukulan berat ketika mereka kembali dengan kematian Transenden Sekte Ksatria. Mereka dengan susah payah membangun hubungan ini. Namun, mengapa mereka begitu bahagia? Bajingan ini pantas mati. Kalian merendahkan pemain. Kalian sangat sombong. Kalian meremehkan segalanya. Ada harga yang harus dibayar untuk bertindak tangguh. Sekarang, dia merasa baik-baik saja, kan? King Qiu menginjak-injaknya sampai mati. Sial, para pemain melampiaskan emosi mereka. Pemain setengah baya, pemimpin persekutuan Taring Naga, melangkah maju dan menatap sosok yang mendominasi segalanya. Bos King Qiu, seseorang telah menyegel kekuatan batu-batu kuno di obelis ini. Sebaiknya kau berhati-hati jika kau tidak memiliki sarana untuk menghadapinya. Kali ini, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Persekutuan Taring Naga berutang budi padamu. Kami akan memberikan yang terbaik jika kau membutuhkan sesuatu, selama kau memberi tahu kami. Richard melirik mereka. Seberapa banyak yang kau ketahui tentang obelis ini? Pemain setengah baya itu tersenyum pahit. Kami tidak punya banyak informasi. Kami hanya tahu perkiraan kekuatan obelis dan batu-batu kekuatan kuno yang disegel di dalamnya. Para transenden dari Sekte Ksatria mengendalikan sisanya. Richard tidak mau berbicara. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia melambaikan tangannya. Kalian semua, mundurlah. Bisakah kita pergi sekarang? Richard melirik mereka. Tunggu sampai aku mengambil alih obelis itu. Setelah itu, kalian boleh melakukan apapun yang kalian mau. Dia melambaikan tangan ke arah sang transenden sambil berbicara dan terbang menuju obelis tanpa ragu-ragu. Keduanya saling memandang dan tidak mengatakan apapun. Mereka dengan cepat dan efisien mengevakuasi ratusan prajurit yang tersisa dari obelis itu. Namun, mereka tidak pergi jauh dan dengan patuh tinggal seperti yang diperintahkan Richard. Richard melanjutkan perjalanan. Dia masih tertarik pada beberapa pemain yang tidak dikenalnya. Namun, dia berencana untuk berbicara dengan keduanya tentang obelis itu setelah dia mendapatkannya. Sudah ada guild di dimensi L. Dia juga bisa segera mendatangkan lebih banyak guild. Dragon's Fang Guild pasti punya fondasi, meskipun tampaknya tidak terlalu kuat karena mereka bisa membuat sekte mengirim para transenden untuk menyelesaikan misi. Dia juga bisa mendapatkan informasi berbeda dari sini. Windsor adalah penguasa Crimson Moon. Dia bersiap untuk membantai para dewa. Dia ingin tahu gerakan dari sekte baru-baru ini. Richard menghela napas dan mengumpulkan pikirannya yang tersebar. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap obelis di depannya. Obelis ini lebih luas. Diameternya lebih panjang dari obelis yang ditaklukkan Richard di Kerajaan El. Mata merah di atas kepalanya bahkan lebih aneh dan tak terlukiskan.
Dia merasakan sakit yang membakar di jiwanya setelah sedikit menatap. Beberapa transenden telah berkumpul di sekitarnya, dan Lorena adalah yang pertama berbicara. Tuan, kekuatan dari obelis itu pasti telah mengganggu ruang di sekitarnya. Aku merasa bahwa seseorang pasti telah menyegel dewa jahat. Pelanggaran segel ini akan menyebabkan kerusakan besar. Richard menyipitkan matanya. Lorena, cobalah mata itu. Sesuai keinginanmu, Tuan. Mata perak Lorena tiba-tiba bersinar dengan cahaya bulan yang cemerlang. Tubuhnya memancarkan energi berwarna darah. Energi berwarna darah itu mengembun menjadi kelelawar merah tua. Itu berubah menjadi badai kelelawar dan menyapu ke arah puncak obelis. Kelelawar-kelelawar itu sudah dekat dalam beberapa tarikan napas. Namun, sebelum mereka bisa melakukan apapun, kelelawar berwarna darah itu tiba-tiba gemetar, dan tubuh mereka terbakar dengan api yang sama seperti mata api merah tua itu. Semua orang mendengar jeritan yang menusuk telinga. Kelelawar-kelelawar itu berbalik dan mengelilingi mata api merah tua yang menjaga obelis itu. Lorena memuntahkan seteguk darah ketika mata api merah tua itu rusak. Wajahnya menjadi pucat. Dia menatap mata itu dengan sedikit terkejut. Tuan, aku tidak bisa mendeteksi kekuatan itu. Itu membakar jiwaku. Richard menyipitkan matanya. Dia tahu itu tidak semudah itu. Namun, dia tidak berhenti. Dia memerintahkan Dark Valkyrie dan Centaur Emily untuk menyerang dari jauh. Kekuatan ledakan yang luar biasa itu sangat dahsyat. Ruang di sekitarnya hancur dan terdistorsi. Itu hampir menghancurkan tembok kota. Namun, itu langsung menghilang ketika serangan ini datang dalam jarak 20 hingga 30 meter dari mata api merah. Seolah-olah tangan raksasa yang tak terlihat telah menghapus semuanya. Jantung Richard berdebar kencang. Untungnya, dia tidak terburu-buru. Memecah situasi tidak akan berhasil dari luar. Dia melihat ke bagian bawah obelis. Sebuah pintu batu tinggi kini terbuka di kedua sisi. Di dalamnya gelap, dan orang tidak bisa melihat apapun. Itu memberi orang-orang tekanan psikologis yang tidak dapat dijelaskan. Richard melihat ke sampingnya. Dia melambaikan tangan pada para prajurit di sampingnya. Patung-patung batu orang mati dari tim di depan, segera pergi dan selidiki. Dia tidak menerima pemberitahuan bahwa dia telah menurunkan obelis. Dalam situasi yang aneh seperti itu, dia tidak tahu ancaman seperti apa yang akan dia hadapi jika dia pergi ke sana dengan gegabah. Patung-patung batu orang mati segera bergerak. Mereka mengepakkan sayap dan dengan cepat mendekat. Namun, tubuh mereka tiba-tiba menegang ketika dia berada sekitar 20 hingga 30 meter dari pintu batu. Kemudian, tubuhnya hancur sedikit demi sedikit dari luar di bawah tatapan semua orang. Mereka berubah menjadi ampas. Patung-patung batu orang mati bahkan tidak melawan atau melawan. Mereka mati secara aneh dan tidak dapat dijelaskan. Mata Richard berubah serius. Kekuatan batu-batu orang kuno. Sungguh aura yang familiar. Tapi mengapa dia tidak merasakan bahaya apapun? Dia telah memikirkan sesuatu. Dia perlahan-lahan mengeluarkan batu-batu kuno dari dadanya. Pada saat ini, patung dewa kuno itu memancarkan cahaya redup. Richard melepaskan cahaya redup yang menyelimutinya. Kemudian, dia melangkah dari kerangka naga darah ke bawah dan terbang langsung ke obelis sambil mengendalikan pasir agar mengapung. Tuan, pemandangan itu mengejutkan para transenden ketika mereka melihatnya. Richard mengangkat tangannya dan melambaikannya kembali. Dia berhenti dan mengikuti setelahnya. Dia hanya bisa memperhatikan gerakannya dengan gugup. Pasukannya bisa bergegas untuk menyelamatkan mereka jika terjadi kesalahan. Richard tidak merasakan bahaya apapun. Sebaliknya, dia merasa ingin mencoba saat mendekati obelis. Itulah emosi yang ditransmisikan kepadanya oleh patung dewa kuno. Sepertinya patung ini mendambakan sesuatu. Dalam sekejap, Richard berdiri di depan patung batu orang mati. Dia terbang melewatinya tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, dia merasakan energi lembut menyapu tubuhnya seperti angin. Rambutnya berdiri tegak, namun kemudian, energi itu menghilang tanpa jejak. Jantungnya yang tegang akhirnya rileks. Dia segera mempercepat dan turun dari langit ke pintu batu yang luas. Tingginya 10 meter atau lebih. Orang biasa akan merasa kecil berdiri di depan pintu yang begitu besar. Di dalam masih gelap gulita. Orang tidak dapat melihat apapun. Cahaya di belakangnya memanjangkan bayangannya. Itu telah menyembunyikannya dalam kegelapan setelah terlempar beberapa meter jauhnya. Richard menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan melangkah maju. Cahaya gelap pada patung dewa kuno itu tiba-tiba bersinar terang.
Dia melewati pintu batu itu hanya dalam beberapa tarikan napas. Pemandangan di depannya berubah saat ini. Kegelapan yang tak berujung menghilang dengan tenang, dan dunia berwarna darah muncul di hadapannya. Tanahnya berwarna darah, dindingnya berwarna darah, dan bahkan udara yang melayang berwarna darah. Semuanya tampak kabur. Dalam rona warna darah yang tak berujung ini, mayat yang hancur menjulang ke awan berdiri tegak. Itu tampak seperti mayat raksasa dengan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya. Pemotong mesin pasti telah menghancurkannya dengan sengaja. Itu sudah lama tidak dapat dikenali. Mayat ini tingginya 30 meter atau lebih. Itu sangat mengejutkan semua orang. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya memenuhi kepalanya. Pemandangan itu membuat orang merasa tidak nyaman. Richard merasa bahwa tentakel di atasnya sangat familiar dan tanpa sadar melihat ke bawah. Mayat ini, itu 70% mirip dengan patung dewa kuno. Pada saat ini, patung dewa kuno itu memancarkan aura panas yang unik dalam cahaya berwarna darah. Itu telah mengirimkan perasaan dan emosi yang tak terhitung jumlahnya dari hasrat, kegembiraan, dan antisipasi. Yang unik muncul di hati Richard. Dia telah menghabiskan banyak sekali upaya untuk merawatnya sejak dia memperoleh patung dewa kuno hingga sekarang. Harta karun ini juga membantunya mengatasi banyak kesulitan. Sekarang, dia menemukan sesuatu yang luar biasa. Dia mengangkat kepalanya lagi dan dengan hati-hati memeriksa mayat yang hancur itu. Sesuatu terjadi di 3 rongga mata di kepala. Richard membaca informasi tentang sistem emas hitam. Dia tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di matanya. Itu adalah mayat dewa kuno. Energi yang terkandung di dalamnya belum hilang. Perasaan itu seperti dia memenangkan lotre. Dia mengusap patung di tangannya, dan tatapannya berangsur-angsur membara. Kali ini, dia telah menggali tambang emas. Dia menarik napas dalam-dalam dan menyuntikkan kekuatan ke patung dewa kuno itu. Pada saat berikutnya, cahaya gelap melesat ke udara dan mengembun menjadi sosok yang agak transparan dan cantik dalam sekejap mata. Reni muncul. Dia adalah level 17, jiwa ilahi. Itu adalah eksistensi terbaik yang dia simpan di patung dewa kuno. Richard dapat membangkitkannya tanpa batas waktu. Tuanku, Reni membungkuk dengan elegan. Reni adalah eksistensi peri gelap sebelum patung dewa kuno melahapnya. Dia telah mempertahankan kecantikan peri sesudahnya. Bisakah kau merasakan aura di dalam mayat ini? Apakah ada jiwa yang tersisa? Richard masih menambahkan lapisan asuransi ekstra meskipun sistem emas hitam tidak menunjukkannya. Reni berbalik dan menghadap tubuh penguasa kepunahan. Dia fokus pada indranya sejenak. Kemudian dia berbicara perlahan. Tuan, sebagian besar kekuatan mayat ini telah hilang. Selain itu, lingkungan sekitar memiliki efek pengekangan yang besar pada jiwa. Tubuh ini tidak dapat menampung jiwa, terlepas dari keberadaannya. Dia berbicara dengan pasti dan percaya diri. Persepsinya tentang aura jiwa jauh lebih rendah daripada yang dimiliki oleh para Transcendent di Twilight City sebagai jiwa ilahi. Richard merasa lega. Kemudian, dia tampaknya telah memikirkan sesuatu dan berbalik. Tidak ada yang lain, seperti tangga melingkar dari obelis. Reni mencobanya dan terbang ke langit sesudahnya. Namun, ketinggiannya hanya bisa mencapai di atas kepala tubuh utama penguasa kepunahan. Kemudian, itu seperti seseorang menenggelamkannya ke dalam Merkuri. Sulit untuk mencapai lebih tinggi lagi. Richard menarik napas dalam-dalam dan berjalan langsung ke kaki tubuh ilahi sesudahnya. Dia berdiri di kakinya pada ketinggian 30 meter. Seseorang harus mendongak untuk melihat wajahnya. Tubuhnya memberikan tekanan yang luar biasa kuat. Dia memegang patung dewa kuno. Dia perlahan menyentuh jari kaki pihak lain. Penampakan tubuh dewa ini 70% mirip dengan patung itu. Itu masih terkait dengannya, bahkan jika pihak lain tidak menciptakannya. Patung dewa kuno menyentuh tubuh dewa. Rasa kegembiraan yang kuat muncul di benak Richard. Kemudian, seolah-olah seseorang telah menyalakan cahaya redup pada patung itu seperti obor. Seseorang pasti telah menuangkan bensin di atasnya yang mengembang. Itu mengeluarkan cahaya berwarna darah di seluruh kehampaan. Cahaya gelap itu seperti tanaman merambat yang dengan cepat merambat. Itu menyelimuti tubuh dewa kepunahan setelah beberapa napas. Cahaya patung dewa kuno itu seperti asam korosif. Itu mendesis dan melelehkan tubuh dewa di hadapannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pemandangan itu seperti seseorang telah melemparkan kantong plastik ke dalam api. Itu terus-menerus menggeliat dan menggelembung. Aura patung dewa kuno itu meningkat dengan cepat. Adapun Reni,
jiwa ilahi di sampingnya, dia tampaknya telah merasakan sesuatu saat dia berbicara dengan kegembiraan yang intens. Tuanku, patung itu sedang bertransformasi. Saya juga akan menyambut transformasi. Terima kasih atas hadiahmu. Dia selesai berbicara. Tubuhnya meledak seperti gelembung. Dia berubah menjadi satu pon energi yang melonjak ke patung dewa kuno. Saat Reni menyatu dengan patung itu, aura yang dipancarkannya menjadi lebih mengerikan. Itu seperti telur naga yang retak. Richard sudah bisa merasakan tekanan dari bayi naga itu, meskipun belum menetas. Gemuruh. Tiba-tiba, tanah berguncang. Itu membuat jantung Richard berdebar kencang. Dia merasakan firasat buruk. Dia tanpa sadar menoleh dan melihat retakan yang mencolok di dinding berwarna darah. Obelis itu runtuh setelah dia mengeluarkan sarang pasukan. Apakah hal yang sama akan terjadi setelah dia melahap tubuh Extinction Lord? Richard merenung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meningkatkan kewaspadaannya. Kekuatan pasir kuning di tubuhnya melonjak liar. Pasir kuning itu mengembun menjadi perisai segitiga di atas kepalanya. Itu melindunginya. Kerikil yang runtuh tidak dapat menghancurkannya bahkan jika terjadi kesalahan. Dia menenangkan diri dan membiarkan patung dewa kuno itu mempercepat laju melahapnya. Tubuh yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini seperti matahari. Itu mengandung energi yang tak ada habisnya. Richard masih merasa harus menunggu lama sebelum dia bisa menyelesaikannya, bahkan dengan kecepatan melahap patung itu. Sulit membayangkan bahwa ini adalah dewa kuno yang telah jatuh di awal penciptaan. Seberapa kuatkah dia jika pihak lain masih hidup? Waktu berlalu dengan cepat. Saat aura patung dewa kuno itu tumbuh, area korosi yang luas mulai muncul di tubuh penguasa kepunahan. Energi di dalamnya akhirnya mulai berkurang. Retakan di dinding sekitarnya juga berangsur-angsur meningkat. Itu bisa runtuh dalam waktu kurang dari setengah jam. Semakin banyak kekuatan yang ditelan patung dewa kuno itu, semakin kuat dan semakin cepat ia menyusut.